Baik, kita masuk yang pertama yaitu pengertian desain program. Desain program adalah suatu sistematis dan terencana dalam merancang sebuah kegiatan atau serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Dalam konteks pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia atau sering disebut dengan SDM, desain program memainkan peranan yang sangat penting sebagai panduan atau peta jalan atau roadmap, yang dimana tugasnya mengarahkan semua proses agar berjalan secara efektif, efisien, dan terstruktur. Desain ini tidak sekedar mencakup pengaturan jadwal kegiatan, tetapi juga menyangkut keseluruhan proses, mulai dari analisis kebutuhan, penentuan tujuan, strategi pelaksana, sampai kepada evaluasi hasil kegiatan. Menurut Mathis dan Jackson 2011, desain program dalam manajemen SDM merupakan elemen kunci yang mendasari keberhasilan pelatihan dan pengembangan karyawan. Tanpa adanya desain program yang baik, sebuah kegiatan pelatihan berisiko kehilangan arah, menjadi tidak fokus, dan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, penyusunan desain program harus mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, termasuk karakteristik peserta, tujuan organisasi, serta metode pelaksana dan evaluasi. 1. Analisis kebutuhan, need assessment. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan. Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah program. Manfaatnya yaitu memastikan program tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan peserta maupun organisasi. Metode yang dapat dilakukan adalah wawancara, kuesioner, observasi, dan studi dokumen. 2. Perumusan tujuan program. Tujuan program harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan terukur. Salah satu pendekatan adalah prinsip SMART. Spesifik, tujuan jelas dan fokus, measurable, dapat diukur hasilnya, achievable, realistis untuk dicapai, relevan, sesuai dengan kebutuhan dan konteks organisasi, time-bound, ada batas waktu pencapaiannya. Tujuan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan materi, metode, dan evaluasi. 3. Pemilihan metode dan media. Metode dan media yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik peserta, tujuan, dan materi program. Metode umum yaitu ceramah untuk menyampaikan informasi, diskusi kelompok untuk interaksi, simulasi dan role play untuk praktik keterampilan, dan studi kasus untuk analisis masalah nyata. Media yang dapat digunakan berupa presentasi, video, modul, aplikasi digital, atau alat peraga. Pemilihan yang tepat akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. 4. Pengorganisasian materi. Materi program sebaiknya disusun secara sistematis, berurutan dari dasar menuju tingkat yang lebih kompleks. Tahapannya yaitu, yang pertama materi dasar, membangun pemahaman awal. Yang kedua materi menengah, memperluas wawasan. Yang ketiga materi lanjutan, memperdalam keterampilan dan kemampuan analisis. Penyusunan materi yang runtut akan memudahkan peserta memahami dan menguasai isi program. 5. Penentuan sumber daya. Setelah desain program siap, langkah selanjutnya adalah menyiapkan sumber daya yang diperlukan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, seperti fasilitator, instruktur, panitia, dan peserta. Yang kedua yaitu sumber daya materi, yang terdiri atas tempat, peralatan, media pembelajaran. Yang ketiga, sumber daya finansial, dana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan. Perencanaan sumber daya yang matang akan mengurangi hambatan saat pelaksanaan. 6. Evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi adalah bagian penting dari desain program untuk memastikan keberhasilan. Fungsi evaluasi yaitu menilai sejauh mana tujuan program tercapai, mengukur efektivitas, hasil sesuai target, dan efisiensi
biaya dan waktu optimal. Jenis evaluasi terdiri atas formatif, dilakukan selama proses untuk perbaikan segera. Sumatif, dilakukan setelah program selesai untuk melihat hasil keseluruhan. Tindak lanjut, berupa rekomendasi perbaikan, penyempurnaan program berikutnya, atau rencana pengembangan berkelanjutan. Kriteria dan bentuk penilaian. Dalam sebuah program pelatihan atau pembelajaran, penilaian sebaiknya tidak hanya menitik beratkan pada hasil akhir atau produk yang dihasilkan peserta, tetapi juga memperhatikan proses yang mereka jalani. Hal ini penting karena proses pembelajaran dapat mencerminkan tingkat partisipasi, keterlibatan aktif, serta perkembangan keterampilan peserta secara lebih menyeluruh. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah holistic rubric, yaitu penilaian yang dilakukan dengan melihat kinerja peserta secara keseluruhan berdasarkan indikator-indikator tertentu. Dengan cara ini, peserta tidak hanya dinilai dari satu aspek saja, melainkan dari berbagai sisi yang menggambarkan keterlibatan mereka. Adapun indikator yang dinilai meliputi, yang pertama, kemampuan membaca dan memahami literatur yang relevan. Indikator ini menilai sejauh mana peserta mampu menggunakan bahan bacaan sebagai sumber pengetahuan, tidak hanya membaca, tetapi juga memahami isi literatur, menghubungkannya dengan materi pelatihan, serta menggunakannya untuk memperkuat argumen atau pemahaman. Peserta yang baik biasanya dapat mengutip, menjelaskan kembali, atau memberi contoh dari literatur yang mereka baca. Yang kedua, kemampuan menyimak dan menangkap materi dari narasumber atau fasilitator. Indikator ini berfokus pada keterampilan peserta dalam mendengarkan dengan aktif. Artinya, peserta mampu memahami penjelasan yang disampaikan, menangkap poin penting, serta mengajukan pertanyaan atau menanggapi sesuai materi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar memperhatikan dan tidak sekedar hadir secara fisik dalam kegiatan. Yang ketiga, partisipasi aktif dalam diskusi kelompok atau forum. Indikator ini menilai sejauh mana peserta terlibat dalam interaksi bersama kelompok. Peserta yang aktif biasanya ikut memberikan ide, tanggapan, atau solusi, serta mendukung jalannya diskusi. Partisipasi ini mencerminkan keterbukaan, kemampuan bekerja sama, serta kontribusi nyata terhadap keberhasilan kegiatan bersama. Kemampuan dalam mengemukakan pendapat dan bertukar gagasan dengan rekan. Indikator ini mengukur keberanian atau kemampuan peserta dalam menyampaikan pendapat secara jelas, logis, dan sopan. Selain itu, juga mencakup kemampuan untuk menerima, menanggapi, atau mengkritisi ide orang lain dengan cara yang konstruktif. Hal ini menunjukkan keterampilan komunikasi interpersonal serta sikap saling menghargai dalam proses belajar. Yang selanjutnya adalah materi yang digunakan dalam penyusunan desain program. Ini merujuk pada buku Human Resource Management karya Mathis dan Jackson 2011. Buku ini merupakan salah satu referensi utama dalam bidang manajemen atau SDM yang membahas secara komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan praktik dalam pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa topik penting yang relevan dengan desain program dalam buku tersebut antara lain: yang pertama, perencanaan pelatihan dan pengembangan SDM; yang kedua, strategi penyusunan program pelatihan; yang ketiga, evaluasi efektivitas pelatihan; yang terakhir adalah pengembangan kompetensi kerja. Baik, kesimpulannya adalah desain program komponen strategi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta secara optimal. Penyusunan desain program harus dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan, perumusan tujuan yang jelas dan terukur,
pemilihan metode yang tepat, pengorganisasian materi, serta evaluasi tindak lanjut yang menyeluruh. Keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan peserta dan efektivitas proses pelaksana. Oleh karena itu, penilaian yang digunakan juga harus mencerminkan partisipasi aktif pelaksana peserta selama program berlangsung.